Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Hidayat dari jurusan Ilmu Hadis semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Sitin Al-Adliyah. Nih, kitabnya ini merupakan kitab yang dikarang oleh salah satu dosen ilmu hadis, yaitu Dr. Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir. Sebelum kita membahas mengenai konteks hadis tersebut, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman bentuk dari kitab Sitin Al-Adliyah. Nah, bisa dilihat di layar kaca teman-teman bahwasanya bentuk kitab Sitin Al-Adliyah seperti ini. Nih. Dalamannya seperti ini ya. Nah, sekarang barangkali teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan Sitin Al-Adliyah itu? Sitin Al-Adliyah itu merupakan 60 hadis yang di dalamnya itu menceritakan tentang keadilan atau pemberdayaan atau juga relasi keadilan bagi seorang perempuan. Kitab Sitin Al-Adliyah ini secara garis besarnya yaitu membahas tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Beliau menyusun kitab ini berdasarkan logikanya bahwa Islam itu mempunyai misi besar yang awalnya disebut sebagai akhlak rahmatan lil alamin atau bahkan disebut sebagai asas-asas dasar. Nah, lalu kemudian misi Islam tersendiri yaitu mengenai hal-hal yang bersifat kontekstual dalam menjawab 1-2 persoalan tentang relasi laki-laki dan perempuan. Bab An-Nisa'u la tub'idu ar-rijala anil qurbati lillahi ta'ala. Jadi di dalam bab ini dijelaskan bahwasanya seorang perempuan itu tidak bisa dikatakan sebagai penghalang bagi laki-laki untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagi laki-laki untuk bisa beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bab ini perlu untuk kita bahas? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang beranggapan ketika dia dekat dengan perempuan, amal ibadahnya itu akan merasa berkurang. Terus ketika atau jika dia dekat dengan perempuan, ibadahnya itu akan merasa buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menikah dengan perempuan, dia akan jauh untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia rela untuk tidak menikah dengan beranggapan bahwa jika dia menikah dengan perempuan, takut si perempuan itu menjadikan dia jauh kepada Allah, dalam artian jauh tidak bisa beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kenikmatan terbesar bagi seorang muslim yaitu bisa beribadah secara dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh saya tadi, bahwasanya ada sebagian orang atau masih ada orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan itu menjadi penghalang baginya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perempuan itu bukan menjadi penghalang bagi laki-laki atau bagi seorang muslim untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad SAW jelaskan tentang perempuan itu bukan penghalang bagi laki-laki untuk bisa dekat, untuk bisa beribadah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha annin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ummi Salamah la tu'dini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi saubin ra'atin illa Aisyah, rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah bahwasanya jangan sakiti saya tentang Aisyah, karena wahyu turun pada saya justru ketika saya berada dalam selimut seorang perempuan kecuali Aisyah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi teman-teman, satu hadis ini pun sebenarnya kita sudah bisa membantah anggapan orang-orang di luar sana yang masih beranggapan bahwa perempuan itu menjadi penghalang bagi laki-laki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selain hadis tersebut, ada pula hadis sama riwayat Bukhari, namun dalam konteks berbeda. Tetapi isi dari hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan itu bukan, sekali lagi, perempuan itu bukan penghalang bagi laki-laki untuk bisa beribadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut konteks hadisnya. Haddatsana Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat bi sama adal tumu nabi kalbi wal himar laqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana mudtaji'atun bainahu wa bainal qiblati fa idza arada an yasjuda gomaza rijlayya qamad tumuha. Rawahu Al-Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkata, buruk sekali perlakuan kamu sekalian wahai para laki-laki, menyamakan kami atas perempuan dengan anjing dan keledai. Sungguh saya mengalami sendiri dan melihat Rasulullah SAW sholat. Ketika itu saya sedang tidur terlentang, posisi di depannya di arah kiblat. Jika hendak sujud, ia akan memberi isyarat kepada saya, lalu saya tarik kaki saya sehingga kaki saya terketuk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain perempuan bukan menjadi penghalang bagi laki-laki untuk bisa beribadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, perempuan dalam konteks hadis kedua dijelaskan lebih signifikan bahwasanya seorang perempuan itu bukan orang yang hina. Karena zaman dulu, zaman jahiliyah, laki-laki beranggapan bahwa seorang perempuan atau perempuan itu manusia yang hina dan patut kita samakan posisinya dengan seekor anjing dan seekor keledai. Hal ini dibantah oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwasanya beliau melihat secara langsung, melihat secara matanya sendiri bahwasanya saya melihat Rasulullah SAW sholat di hadapan saya ketika saya sedang tidur terlentang. Ketika Nabi mau sujud, ketika Nabi mau ruku, Nabi Muhammad SAW selalu memberi isyarat kepada saya sehingga saya membengkokkan atau menekukan kaki saya sehingga Nabi Muhammad SAW bisa sujud. Ketika Nabi bangkit dari sujudnya, saya meletakkan kaki kembali untuk tiduran. Terus sampai Nabi sujud kembali, Siti Aisyah menekukan lututnya kembali dan sampai Nabi selesai sholatnya. Nah, pesan atau isi dari konteks hadis yang kedua ini bahwasanya perempuan itu bukan manusia yang hina yang patut kita samakan dengan seekor anjing bahkan seekor keledai. Jadi kesimpulannya, secara esensi perempuan itu bukan penghalang bagi laki-laki untuk bisa beribadah atau untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita telaah secara mubadalah bahwa perempuan pun tidak boleh menganggap bahwa laki-laki itu penghalang bagi dirinya untuk bisa beribadah, beramal, bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikapun mereka merasa ibadahnya turun, mereka merasa jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena faktor perempuan, bukan karena faktor laki-laki, melainkan faktor dirinya sendiri. Maka dari itu, umat Islam harus bangkit, khususnya perempuan. Marilah kita bergandengan tangan berjuang keras melawan budaya jahiliyah yang sesat dan sangat merugikan kepentingan kemanusiaan. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.